Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Semoga semua sehat, rezeki lancar, cicilan lunas. Amin. Yang skripsi segera selesai skripsinya. Yang terburu-buru mau ziarah, habis ini ziarahlah sebelum Oktober selesai. Ini Sabtu kemarin sepi, Minggu pagi ini sepi. Pikir saya, iki do ziarah apa piye ya iki ya. Baik Bapak Ibu, untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak, karena ini khas ibu-ibu. Ibu-ibu ketika masih memiliki anak bayi, kalau bayinya menangis, gelisah enggak? Gelisah. Kalau bayinya semelenget itu panas gitu, cengar nangis terus, paniknya. Kalau sakit, diapakan kira-kira. Periksakan kan? Menangis, bengok, ataupun suara yang muncul dari mulutnya itu kadangkala ditafsirkan seperti apa, repot. Kadang juga, saya juga punya ponakan, nangis itu, karepmu ki apa to janjane, susah kan? Kalau bapak-bapak iki mesti bingung ki. "Bu, iki anakmu nangis," padahal ya anake dhewe ya iki. Bingung menafsirkan anak yang ora cetha, ngomongnya apa, saat yang diinginkan apa, itu kan juga butuh sungguh mendengarkan. Hari ini kita sedang tidak mendengar bayi menangis dalam bacaan Injil, tetapi yang menangis, meneriak, mengungkapkan isi hati itu adalah seorang yang bernama Bartimius. Dia sedang sakit dan dia disebut dalam Injil buta sekaligus lumpuh. Bartimius ini pertama mendengar bahwa Yesus yang dari Nazaret lewat di depannya. Dan Bartimius ini melalui pendengarannya, bukan melihat loh ya, melalui pendengarannya, ia menjadi tahu
bahwa Yesus yang dari Nazaret ini bisa menyembuhkan. Keterangan Yesus dari Nazaret itu penting karena nama Yesus itu jamak banyak terjadi dipakai di daerah sana. Seperti kalau orang Jawa Joko, Sri, Dewi itu kan jamak. Dadang ngono kene iki ra ono Pak ya. Longko ning kene. Mendengar kalau Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, yang kedua memohon. Mendengar bahwa Yesus didengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, dia tahu soal itu, lalu dia memohon. Apa yang dimohon pertama kali oleh Bartimius ini? Kasihanilah aku. Dan 2 kali dikatakan kasihanilah aku. Bapak Ibu tolong kata kasihani ini dirasa-rasake ya. Seperti kalau orang butuh pinjaman duit, mbok mesakno aku toh gitu kan. Itu kan betapa mau meruntuhkan hati supaya berbelas kasih kepada saya yang tak berdaya. Saya itu kalau diminta umat, Romo kasihani saya toh. Waduh ngene iki wis keser-keser hatiku enggak bisa apa-apa ya. Kasihani aku artinya memohon karena sungguh ada sesuatu yang diperhatikan di sini. Itulah yang dipakai oleh liturgi Gereja Katolik, selalu ada Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Memohon supaya kita yang pendosa ini dilihat, dikasihani. Nah, yang kedua tadi memohon. Memohonnya yang pertama adalah kasihanilah aku. Terjadilah di sana proses. Mohon ditegur, disuruh diam, tetapi tetap teguh dan akhirnya Yesus panggillah dia. Dan permohonannya dikabulkan enggak? Dikabulkan. Dan yang ketiga ini adalah bisa melihat. Untuk proses melihat butuh perjuangan yang panjang, menanggalkan jubah. Jubah itu kenyamanan. Dan perlu diketahui jubah yang dipakai oleh pengemis ini untuk menutupi dirinya. Selain untuk melindungi tubuh dari cuaca yang bisa jadi panas, bisa jadi dingin, tapi melindungi juga identitasnya supaya tidak dilihat banyak orang. Sembunyi. Dan media yang menyembunyikan dirinya ini kemudian ditanggalkan. Dan terjadilah apa yang dia mohon terwujud, bisa melihat. Itu yang ketiga. Sementara yang keempat, mengikuti Yesus, mengikut. Apa yang diceritakan dalam Injil. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berita atau kisah Bartimius ini melihat dan mengikuti. Mengikuti itu artinya bisa berjalan kan? Tidak cukup untuk mewartakan bahwa yang dulu duduk lungguh lalu bisa berjalan. Tidak cukup mau menceritakan yang dulu tidak bisa melihat atau buta bisa melihat lalu mengikuti Yesus. Tidak cukup berhenti di situ. Tapi lebih dari itu yang mau diwartakan adalah berkat iman Bartimius ini yang dulu dia tidak bisa melihat, yang dulu dia tidak bisa berjalan, kedua halangan itu lenyap. Jadi iman Bartimius membuat dia bisa melihat dan membuat dia bisa berjalan. Maka saudari-saudara yang terkasih, peristiwa Injil hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk 4 hal. Yang pertama kita mendengar. Kita mendengar bahwa kisah Yesus menyembuhkan, menyelamatkan itu dari orang tua kita masing-masing, dari katekis, dan bisa jadi dari kesaksian banyak orang. Dan karena kita tahu atas pendengaran kita, lalu kita mencoba memohon apa yang kita maui. Tidak seperti bayi cengar itu kan nggak tahu butuh mau ki apa gitu kan. Bartimius ini seorang dewasa,
tahu apa yang menjadi kebutuhan, tahu apa yang menjadi kerinduannya, tahu apa yang menjadi keinginannya, harapannya. Kita pun juga bisa memohon, menyampaikan keinginan kita. Dan keinginan yang paling dasar adalah supaya Tuhan berkenan mengasihani kita, pendosa ini. Baiklah bila dalam doa-doa harian kata-kata Tuhan kasihanilah saya itu dijadikan bagian awal sebelum nyuwun apa wae, sebelum minta apa saja. Karena menjadikan diri kita sebagai orang yang layak dikasih oleh Tuhan kita. Sementara yang ketiga, kalau permohonan kita sudah terkabulkan dalam Injil melihat, kita sekarang juga bisa memohon supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan telah tunjukkan, kerjakan dalam hidup kita. Kadangkala kita memohon apa yang tidak kita butuhkan sebetulnya, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, dan itu bisa dilihat kalau kita mampu melihat rekam jejak hidup kita sepanjang waktu dari dulu sampai saat ini. Betapa banyak keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Dan dalam arti tertentu kita memiliki kebutaan. Banyak yang sudah Tuhan terima, Tuhan berikan, dan kita miliki, tetapi itu tidak bisa kita lihat. Hal yang paling sederhana tapi penting adalah soal nafas. Kita menjadi berharap kepada Tuhan ketika kita sakit, Tuhan sembuhkanlah saya. Tetapi ketika kita diberikan nafas yang gratis itu, kita lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dan menjadi istimewa kalau kita sakit, oh ternyata oksigen itu mahal, itu kan? Itu gratis dari Tuhan ketika kita sehat. Itu contoh di mana kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan berikan untuk kita. Bisa jadi kita menjadi orang yang buta. Dan yang keempat, kalau Tuhan telah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, keluarga, lingkungan, pribadi, maka tidak cukup hanya berhenti, doaku terkabulkan, Tuhan telah menyelamatkan. Perlu langkah lanjut. Kalau Bartimius tadi mengikuti Yesus, perlu kita juga mengikuti Yesus terus menerus. Dalam peristiwa apa, dalam hal apa, dalam banyak hal. Pelayanan. Pekerjaan baik. Perbuatan baik. Sebagai bentuk syukur atas kita bisa mendengar tentang Yesus. Kita bisa memohon kepada Yesus. Kita bisa melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan pada gilirannya kita terus mengikuti Yesus sebagai bentuk syukur kita. Jadi kalau kita menjadi pelayan dalam bentuk apapun, berbuat baik, itu bukan pertama-tama mencari pahala, karena pahala sudah tersedia sejak kita dibaptis. Tapi pertama-tama itu adalah syukur Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda, dan itu membutuhkan mata hati yang bisa melihat untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.